Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Hampir 2 minggu Bapak Ibu Saudara stay di rumah. Saudara, kiranya hari-hari ini boleh menjadi hari-hari bagi kita terus merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini saya rindu untuk boleh membagikan satu perenungan dari Mazmur 42. Saya akan bacakan bagi setiap kita dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara, situasi yang seperti kita alami hari ini bukanlah situasi yang diharapkan oleh semua orang. Dan bahkan situasi hari-hari ini justru mungkin bisa membunuh pengharapan kita. Tapi pemazmur hari ini melalui mazmur yang ditulisnya menyampaikan kepada setiap kita, berharaplah kepada Allah. Saudara, tentu berharap kepada Allah di masa-masa sulit seperti sekarang bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Terlebih lagi ketika kita merasa kita tidak bisa melihat tangan Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Sekian waktu lamanya, bahkan sudah berbulan-bulan epidemi corona ini menghajar kehidupan umat manusia. Dan seakan-akan kita melihat Tuhan diam saja. Saudara, kalau dalam kondisi begini bagaimana kita bisa berharap kepada Allah? Oh saudara, kalau menggantungkan pengharapan kita kepada apa yang terlihat oleh mata kita saja, maka tentu dengan mudah pengharapan itu akan mati. Tapi pemazmur katakan pengharapan kita ini kita gantungkan dan kita sandarkan kepada Allah kita, gunung batu kita. Dialah penyelamat dan penolong kita. Oleh sebab itu saudara, mari kita boleh belajar untuk memandang kepada Allah kita. Saudara, pengalaman kehidupan kita di masa lalu tentu meninggalkan banyak sekali jejak-jejak kasih dan pertolongan Allah. Oleh sebab itu, ketika beberapa hari lalu saya mengajak saudara untuk mendaftarkan kebaikan-kebaikan Allah yang kita boleh alami dalam hari-hari kita. Oh, saudara, daftar itu bukan sekedar untuk mengajar kita melihat kalau Allah itu baik. Tapi daftar itu juga boleh menolong kita untuk melihat kembali di hari-hari yang lalu. Bagaimana Allah bekerja, entah dengan cara yang spektakuler seperti yang dibayangkan oleh orang-orang. Ataupun dengan peristiwa-peristiwa yang biasa, yang wajar saja. Saudara, kalau hari ini saudara sedang memasuki masa di mana saudara mulai meragukan Allah ada di mana? Mulai meragukan, sungguhkah Allah bekerja dalam kehidupan saya? Saudara, mari kita seperti pemazmur, mengingatkan kembali kepada diri kita sendiri. Bahkan kalau perlu berkata-kata dengan suara yang lantang kepada diri kita sendiri. Mengapa engkau gelisah hai jiwaku? Mengapa engkau tertekan di dalam hatiku? Berharaplah kepada Allah, sumber sukacita kita. Saudara, kita dipanggil untuk hidup beriman kepada Allah kita. Bukan sekedar hanya dengan melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bukan hanya sekedar melihat solusi-solusi yang Dia berikan. Tapi kita dipanggil untuk memandang kepada Allah kita, berharap kepada Dia. Karena kita tahu Allah kita, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha baik. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kita boleh datang kepada Allah kita.
yang sudah membuktikan kasih setianya bagi setiap kita. Bukan sekedar dengan memelihara hidup kita, kebutuhan kita dia penuhi hari lepas hari. Tapi dia pun sudah menyatakan kasih-Nya melalui karya Kristus di atas kayu salib. Kasih yang dia buktikan dengan nyata. Kasih yang dia bayar dengan begitu mahal. Saudara, datanglah kepada Yesus, berharaplah kepadanya. Jangan biarkan diri kita berlarut-larut di dalam pergumulan, kesedihan, dan kekhawatiran yang menguasai hati dan hidup kita. Tapi biarlah kita tetap boleh percaya dan berharap kepada Allah sebagai penolong kita, meskipun tampaknya Dia diam saja. Walaupun kita tahu Allah kita tidak pernah diam saja dalam kehidupan kita. Biarlah pergumulan-pergumulan yang kita hadapi hari ini justru boleh menjadi pelajaran hidup yang akan kita ingat pada hari depan. Saudara, pada akhirnya hari ini saya ingin mendorong saudara, kita tidak menjadi anak Tuhan yang hanya terfokus kepada pergumulan kita. Tapi kita boleh menjadi anak Tuhan, murid Kristus yang hidup berpengharapan di dalam Dia. Bagaimana caranya saudara? Kita bukan hanya duduk diam pasrah begitu saja. Tapi apa yang bisa kita lakukan hari ini, bahkan hanya di rumah saja. Saudara, lakukanlah itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus beberapa hari belakangan ini saya melihat sudah begitu banyak orang-orang yang memulai gerakan untuk ikut ambil bagian membantu saudara-saudara sebangsa atas nama kemanusiaan untuk boleh saling mendukung bersama-sama melewati masa-masa yang sulit hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini saudara bisa ambil bagian, ikut terlibat menjadi berkat bagi banyak orang, mari kita lakukan bersama. Saudara, akhirnya bersama-sama saya mengundang kita juga boleh di dalam doa pribadi kita terus berdoa bagi orang-orang di luar sana yang mereka hidupnya tergantung kepada pekerjaan yang harus mereka lakukan di luar rumah. Dan penghasilan itu hanya mereka dapatkan hari per hari untuk mendukung kebutuhan rumah mereka. Saudara, kita doakan kiranya Allah boleh terus menjaga, melindungi mereka. Dan Allah pun boleh menggerakkan tangan-tangan orang yang sudah Dia cukupkan untuk boleh membantu orang-orang yang demikian. Biarlah hidup kita di masa ini boleh hidup yang menjadi terang dan garam bagi orang lain. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.